Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Anda yang ada di 7 kota. Radio Mega Suara Bogor, Radio Mega Suara Provinsi Banten, tepatnya di Serang, kemudian Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan juga Radio Kota Perak, Yogyakarta. Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2020, kita akan kembali berbincang-bincang di program acaranya Info Gunadarma sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di ujung telepon sudah terhubung dengan narasumber, beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Selamat pagi, Prof. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya suaranya kecapean ini. Habis sibuk banget kayaknya. Enggak, insya Allah. Mungkin karena pagi-pagi aja nih. Oh iya. Saya perlu pemanasan dulu. Betul. Ini masih di rumah atau udah di kampus, Prof? Di rumah, nanti siap-siap ke kampus. Jadi memang khusus untuk bersilaturahmi dengan pemirsa Mega Suara, saya khusus di rumah sebelum nanti bertugas ke kampus itu, Mas. Oke, Prof, saya pengen kemarin sedikit terharu waktu PPSPT. Ini semua kru daripada UGTV ngomongin Prof Budi katanya karena sukses dengan acaranya tanggal 19 itu wisuda daring. Wisuda daring. Kolaborasi broadcasting dengan Google Meet dan lain sebagainya. Katanya di belakang layarnya ini adalah gara-gara Prof Budi. Bisa cerita dulu nih, Prof, sebelum pendaftaran nih. Enggak juga sih, itu kan menunjukkan Gunadarma itu kan betul-betul mengandalkan kebersamaan ya. Mengandalkan kerja keras, kerja cerdas, termasuk itu adalah salah satu bagaimana di akhir proses pembelajaran itu teknologi daring yang memang memerlukan infrastruktur dan SDM yang sangat handal itu memang diperlukan. Dan itu tentunya itu kan di ujung ya setelah wisuda, tetapi kita pun harus menyadari bahwa proses masuk ke perguruan tinggi itu kan melalui berbagai tahapan ya, termasuk nanti yang akan kita bincang-bincang melalui pendaftaran mahasiswa baru. Tetapi sebenarnya teknologi itu pun akan dirasakan juga dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Kan Mas Alvin juga sering rutin kan? Iya, betul. Orientasi mahasiswa baru atau dikenal di Gunadarma itu kan PPSPPT kan ya. Betul, Prof. Nah itu kan relatif kan teknologinya relatif sama ya, karena mengkombinasikan antara cloud meeting dengan live broadcasting. Dan alhamdulillah respon dari orang tua terutama karena mereka pun akhirnya menyimak kan, ikut menonton gitu ya. Betul, Prof. Ternyata di Gunadarma itu betul bahwa setelah mereka daftar ulang, ternyata ada yang menghubungi gitu kan ya, dan tiba-tiba mereka bisa menyimak bahkan sekeluarga itu sambil minum kopi, sambil bercengkrama gitu kan ya. Betul. Putra-putri terbaiknya melalui cloud meeting, tetapi bapak ibunya, adik-adiknya, atau mungkin saudara-saudara dan teman-teman juga ikut menyaksikan kan gitu ya. Betul. Bagaimana acara live broadcasting dan cloud meeting itu bisa menampilkan bukan hanya dari sisi teknologi saja, tetapi juga dipaparkan keunggulan-keunggulan yang mungkin menjadi salah satu faktor sehingga kenapa putra-putri terbaik ataupun orang tua menitipkan anak-anaknya tuh ke Gunadarma karena kan merasa teryakinkan gitu ya. Betul. Ya mungkin Pak Alvin juga, mungkin Mas Alvin juga bisa cerita banyak nih tentang bagaimana PSPT ya, termasuk tadi yang kita intronya kan di wisuda daring yang pertama kali loh Mas Alvin di Indonesia untuk yang teknologi seperti itu yang wisuda daring itu.
Tapi yang paling saya salut pada saat saya menyaksikan wisuda daring yang kolaborasi broadcasting dengan cloud meeting itu adalah yang pertama, ini kan jumlahnya lumayan banyak, 400 lebih 22 atau berapa gitu ya. Dan itu bisa muncul satu persatu dan orang tua yang langsung memberikan apa itu namanya? Prosesinya. Kemudian ada yang menarik juga, ada yang menyedihkan juga, ada mahasiswa yang sendirian karena gara-gara PSBB orang tuanya nggak bisa datang, gitu ya Prof ya? Nah itu sebenarnya kenapa Gunadarma itu begitu memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing mahasiswa, termasuk nanti calon mahasiswa gitu ya. Kondisi seperti ini kan tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa ataupun nanti calon mahasiswa yang mungkin masih di daerahnya masing-masing atau tidak bisa pulang ke rumahnya gitu ya, karena memang kondisi katakanlah ada pembatasan sosial. Nah, dengan beragam kebutuhan dan kondisi keluarga calon mahasiswa ataupun termasuk tadi dengan contoh kasus yang prosesi wisuda sendirian di kos gitu kan, itu kan menunjukkan Gunadarma prepare gitu bagaimana setiap kebutuhan dan kondisi itu terfasilitasi, Mas Alvin. Betul, setuju. Dan itu dengan teknologi. Nah itu pun dengan ilustrasi tadi seperti Mas Alvin katakan, ya proses penerimaan mahasiswa baru pun ya kita siapkan seperti itu gitu ya. Jadi artinya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa diakses sehingga sesuai dengan posisi dan kondisi masing-masing calon mahasiswa baru termasuk keluarganya bisa memantau gitu ya. Dan itu betul-betul tanpa harus datang secara fisik ke Gunadarma. Jadi betul-betul aman, betul-betul nyaman karena tetap bisa berkumpul dengan keluarga dan cepat gitu ya. Karena dengan teknologi semua aktivitas itu memang bisa dilakukan secara cepat tapi tetap akurat gitu Mas Alvin. Jadi memang betul tadi ada kita kan terenyuh gitu ya. Betul itu. Seorangku sendiri mungkin dari raut mukanya yang juga agak menahan air mata gitu ya. Iya betul. Nah ini sebenarnya salah satu bentuk kepedulian Gunadarma bisa berkunjung ke satu rumah ke rumah lain dalam prosesi tadi yang memang menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi di Gunadarma mampu seperti itu. Dan pada prinsipnya pendaftaran mahasiswa pun seperti itu kan, seolah-olah kita kan berkunjung ke rumah, kita mendatangi lah ke masing-masing rumah gitu kan, tetapi yang dari rumah tetap harus mengakses sebuah fasilitas sistem online gitu ya yang memungkinkan. Jadi hampir sama lah ilustrasi seperti tadi, tapi betul bahwa di era musibah ini kadang-kadang ada momen-momen gitu ya yang membuat kita tadi ya terenyuh, merasa terharu, tapi ya jangan sampai kita sedih gitu ya. Untuk katanya kalau kita hati gembira, riang dan bahagia itu kan akan meningkatkan imunitas juga kan gitu ya Mas. Setuju. Betul. Oke, Prof. Sekarang kan lagi ini pendaftaran masih dibuka. Nah, gimana prosedurnya nih? Nah, pendaftaran mahasiswa baru itu kan ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya, artinya kepada orang tua, kepada keluarga yang mungkin mendengar, yang insya Allah mendengarkan siaran live di Mega Suara di 7 kota ini ya, karena mereka percaya dan artinya menitipkan amanah untuk putra-putrinya yang tentunya akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi terima kasih karena kami mendapat kepercayaan yang begitu besar, walaupun di era musibah kan gitu ya. Tapi intinya berarti kenapa itu kepercayaan masih tetap kita jaga dan masih kita pertahankan kalau relatif terhadap sebelum pandemi kan, itu menunjukkan bahwa para pemirsa ataupun keluarga yang sudah mendaftarkan anak itu kan percaya ya Mas Alvin ya. Terutama tadi kaitannya karena ada rangkaian yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu seperti tadi ya, ternyata TV digital Gunadarma itu bisa dimanfaatkan juga untuk proses bagaimana mahasiswa baru itu beradaptasi dengan kebiasaan baru khususnya dalam pembelajaran daring. Dan ini juga saya sangat memberikan apresiasi dan rasa hormat yang sudah mendaftar. Namun juga di satu sisi ini Mas Alvin, ternyata memang waktu kan terus berjalan gitu ya. Dan hari inilah tepatnya proses penerimaan mahasiswa baru itu, karena memang harus seperti itu kalender akademiknya Mas Alvin ya, itu akan berakhir gitu ya. Insya Allah hari ini nanti jam 24.00 gitu ya, itu
pembelian formulir pendaftaran mahasiswa untuk D3 dan S1 itu kan ditutup. Sehingga saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengabarkan ya istilahnya itu tadi sekalian mengucapkan terima kasih, tapi di sisi lain kepada keluarga yang putra-putrinya masih belum memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena begitu banyak faktor pertimbangan. Mungkin Mas Alvin juga tahu ya. Iya, betul. Di era sulit itu banyak sekali faktor-faktor pertimbangan itu tadi. Apakah betul nggak nanti ada kuliah gitu kan? Iya, apakah betul nggak masalah ada keringanan biaya dan seterusnya selama pandemi untuk perguruan tinggi kan gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya untuk sebagian saudara-saudara kita yang belum memutuskan, Gunadarma masih memberi kesempatan di hari ini, insya Allah semuanya juga akan diproses tadi nyaman, aman, cepat dan akurat, dan itu akan berakhir di tepat jam 24.00. Jadi begitu, Mas Alvin. 24.00 ini adalah batas waktu untuk pembelian formulir saja atau pengembalian atau pendaftaran seperti biasa, Prof? Sebenarnya itu yang tahap pertama. Jadi untuk pembelian formulir. Jadi dalam proses penerimaan itu yang tahap pertama itu kan pembelian formulir. Ya. Tetapi kalau yang sudah kebetulan sudah ada keputusan diterima, kemudian ada istilahnya itu grading gitu ya, sehingga nanti mereka dikirim pemberitahuan untuk diberikan virtual account untuk membayar uang kuliah, itu masih tetap, Mas Alvin. Oh, grading masih tetap berlaku juga ya? Kenapa? Yang grading juga masih tetap berlaku ya, Prof ya? Oh, berlaku gitu kan. Intinya kan selama sudah beli formulir sebelumnya gitu kan, belum di grading ya tinggal nunggu informasi gitu. Dan yang untuk membeli formulir terakhir nanti jam 24.04 itu kan tetap akan diproses seterusnya gitu ya, sesuai dengan tahapan tadi ya. Pembeli formulir nanti akan mengisi pilihan-pilihan yang tetap dari rumah, yaitu tadi ya mengisi katakanlah berdasarkan nilai raport, berdasarkan nilai UTBK, atau pilihan ketiganya berdasarkan mau memilih ujian online tetap dari rumah gitu ya. Itu tetap dilanjut gitu ya. Sehingga nanti di ujungnya itu adalah pendaftaran ulang dan baru mengikuti acara Mas Alvin nanti di TV. Yang PTT orientasi mahasiswa baru kan gitu. Oke, siap Prof, siap. Oke, Prof, nanti kita lanjut ya Prof ya. Kita break dulu ya Prof ya. Ya, silakan. Baik. Sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, kita masih akan lanjut obrolan kita dengan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana. Beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Saya akan kembali untuk Anda tetap dalam program Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Anda masih mendengarkan Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap setia yang berada di 7 kota. Dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan Kepala Babsi Universitas Gunadarma, ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Prof Budi, ya, kita ulang yang tadi. Kalau kemarin kan sebelum pandemi kan ada 2 jalur ya, jalur reguler sama jalur PMDK ya Pak Prof. Nah sekarang ini masih 2 jalur atau 3 jalur yang tadi secara online semuanya full gitu Prof? Sebenarnya dengan musibah ini memang Gunadarma kan seperti arahan dari pemerintah itu kan harus beradaptasi dengan pandemi ini ya. Jadi proses penerimaan mahasiswa baru pun ya mengalami transformasi dalam proses digitalnya kan gitu ya. Jadi bisa saya katakan ya sekarang Gunadarma itu relatif menerapkan sistem pendaftaran mahasiswa baru itu 100% gitu ya sistemnya. Jadi artinya untuk yang tadi sesuai dengan posisi dan kondisi serta kebutuhan yang mungkin berbeda-beda, itu setiap calon mahasiswa baru itu dimungkinkan tergabung dalam keluarga besar Gunadarma itu tanpa harus datang ke kampus gitu, Mas Alvin. Intinya. Jadi tiga yang pertama adalah nilai rapot semester 4 dan 5 ya Prof ya. Kemudian nilai UTBK dan juga ujian secara online.
Betul. Oke. Kenapa menjadi 3? Tadinya kan seleksi hanya melalui rapot ya Prof ya, semester 4-5. Sekarang tambah 2 jalur online. Jadi kadang-kadang kan dalam proses penerimaan mahasiswa baru itu kan banyak kriteria ya, Mas Alvin ya. Kalau memang rapot kan ya, kriterianya berdasarkan nilai rata-rata rapot tersebut relatif terhadap pendaftar mahasiswa baru untuk katakanlah satu periode kan gitu ya. Namun di satu sisi kadang juga ada yang mungkin seperti, mohon maaf misalnya yang istilah itu kan yang homeschooling itu kan berbeda ya, gitu ya. Betul. Sehingga mereka rapotnya pun mungkin tidak seperti yang sekolah biasa gitu ya. Jadi itu memungkinkan mereka pun bisa menggunakan ujian online kan gitu. Kemudian dalam perkembangannya ternyata siswa itu ketika itu kan juga ada masa-masa juga penerimaan di perguruan tinggi negeri gitu ya, dengan ujian yang istilah itu namanya UTBK kan gitu ya. Betul. Itu kan artinya kan menunjukkan kinerja akademik juga, prestasinya juga kan sebagai salah satu ukuran. Nah, tentunya ketika ada nilai UTBK ya Gunadarma secara cepat karena kita punya SDM dan infrastruktur yang mumpuni gitu ya, sehingga ya kami memberikan kesempatan ataupun alternatif yang ketiga dengan UTBK itu kan artinya tidak ada effort lain gitu ya. Betul. Tidak ada upaya lain yang malah merepotkan gitu ya, sehingga cukup dengan nilai yang ada di UTBK termasuk mengunggah sertifikatnya itu sudah cukup gitu ya. Jadi artinya di situasi seperti ini akhirnya itu kan yang dimaksud dengan kemudahan dengan memanfaatkan yang istilahnya kan sudah ada gitulah persyaratan ataupun kriterianya, sehingga dengan 3 pilihan itulah kenapa Gunadarma bisa memastikan setiap kebutuhan, setiap kondisi ataupun situasi yang dihadapi oleh masing-masing keluarga ataupun calon mahasiswa yang mungkin berbeda-beda. Jadi seperti itu kenapa akhirnya ada 3 jalur pilihan. Selain sebenarnya sebenarnya sudah ada sih jalur yang dimaksud dengan full beasiswa Mas Alvin. Tapi itu memang prosesnya sudah diselesaikan sebelumnya untuk mahasiswa yang betul-betul top 10 lah istilahnya di sekolahnya masing-masing, karena memang itu dikhususkan untuk program studi baru gitu. Tapi itu sudah proses. Tetapi yang sekarang di hari terakhir proses penerimaan mahasiswa baru untuk pembelian formulir, jadi sekali lagi saya hanya untuk pembelian formulir nanti malam ya, jam 12 malam. Nah tetapi yang sebelumnya sudah tinggal bayar ataupun mungkin tinggal begitu ujian, dan ujian pun nanti dibatasi juga Mas Alvin ya, untuk yang pembelian formulir. Malam nanti ujian online-nya itu terakhirnya itu kan tanggal 1 gitu ya. Tapi kalau yang UTBK dan raport kan tinggal upload aja kan. Jadi walaupun mungkin pembelian formulirnya bayar itu terakhir jam 24 malam, tapi besok paginya sudah memilih UTBK ya tinggal di-input, karena itu prosesnya akan cepat. Akan cepat, tidak hitungan berhari-hari tidak. Kalau yang melalui ujian itu Prof, prosesnya berapa lama kira-kira? Sebenarnya kan ujiannya pun sistemnya kan komputer base ya, tetapi jarak jauh gitu ya. Betul. Tetap di rumah, tetap isu, dan yang namanya komputer kan hasilnya kan sesaat juga bisa kita peroleh gitu ya. Iya, betul. Jadi secara teknologi kan memungkinkan prosesnya akan berjalan sangat cepat, namun kan perlu ada beberapa formulir gitu kan, ada beberapa istilah itu belangko pembayaran virtual ya, atau yang virtual account yang harus kami siapkan karena terintegrasi dengan banking system dengan perbankan yang bekerja sama Gunadarma. Tetapi kalau di dalam kesehariannya itu prosedur standar kami itu tidak akan lebih dari berhari-hari, bahkan bisa besoknya pun sudah ada pengumuman. Apalagi kalau untuk yang prioritas di hari terakhir itu ya, kan pasti ingin kepastian nih. Betul. Kepastian, sudah tidak sabar karena memang kemarin banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk lanjut gitu kan. Ternyata teman-teman sekelasnya sudah istilahnya itu ceria karena bisa pelajaran melalui TV kan gitu ya. Iya, betul. Dan kadang-kadang kan suka masih ngobrol kan siswa-siswa sekelas itu kan Mas Alvin ya. Betul. Misalnya ada temannya, wah enak nih, di Gunadarma saya udah orientasi mahasiswa baru menggunakan GGTV, cloud meeting, jadi ada pengalaman-pengalaman baru lah, ada
ada keterampilan baru, walaupun secara resmi kan istilahnya itu kan proses perkuliahan kan masih panjang 1 semester ini ya, sampai akhir tahun ya Mas Alvin. Kalau kalender akademik udah dikeluarkan ya Prof ya? Sudah. Intinya sekarang itu kan proses masih udah relatif dimulai dengan mahasiswa baru kan ada istilah kuliah perdana gitu ya. Dan kuliah perdana pun tetap melalui GTP loh Mas Alvin ya. Iya, betul. Minggu ini. Tetapi di satu sisi ya itu tadi, karena masih ada permintaan ataupun mungkin hasil evaluasi kami itu tadi masih ada keluarga yang belum memutuskan, makanya kami istilahnya itu kami memberi kesempatan di hari terakhir ini, mudah-mudahan insya Allah bahwa dengan melihat contoh teman-teman yang sudah bergabung ke Gunadarma begitu banyak pengalaman baru sebagai mahasiswa baru, termasuk tadi ya beberapa terobosan-terobosan pertama di Indonesia ya, tentang cloud meeting dan broadcasting dengan TV digital, dan bahkan orang tua pun oh iya betul ya ternyata anak saya itu mengikuti proses pendidikan dengan benar gitu ya, betul. Bisa menyaksikan sendiri. Nah itu mudah-mudahan dengan melihat menyaksikan sendiri tersebut, termasuk fasilitas dan keunggulannya yang mungkin selalu kita sampaikan ke publik melalui TV digital dan media komunikasi lain, itu akhirnya memutuskan walaupun di hari terakhir ini akhirnya bergabung dengan Gunadarma dengan masuk ke pendaftaran.gunadarma.ac.id. Jangan lupa Mas Alvin. Oke, siap. Jadi kesitulah kami bisa berjumpa dengan calon mahasiswa. Silakan pilih tadi, kemudian formulir yang memang hari ini. Baru setelah itu proses berikutnya memilih 3 opsi tadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Begitu Mas Alvin. Oke. Nah ini ada di komputer di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2020 ada online chat. Ya. Ini apa nih Prof? Online chat ini. Nah, kadang-kadang kan dalam proses karena memang jarak jauh kan begitu ada informasi yang ingin ditanyakan, ada kendala-kendala teknis ataupun pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, kita tuh menyediakan yang dimaksud dengan online helpdesk itu 24 jam sebenarnya. 24 jam ya? Betul, artinya ya kalau bukan berarti operatornya tidak tidur ya Mas Alvin, tercatat dulu gitu ya. Iya, betul. Misalnya jam 11 malam akhirnya online chat, bagaimana rapotnya kok misalnya kami menghadapi masalah karena ternyata mungkin masalah resolusi dan sebagainya. Itu silahkan nanti dengan ketika operator tersebut sudah aktif dan bekerja normal walaupun tetap dari work from home gitu ya, nanti akan istilah itu kan disampaikan solusinya dan dituntun lah Mas Alvin. Jadi memang kami ketika jarak jauh memang kita perlu support juga semacam layanan ya. Jadi kami melayani para orang tua ataupun calon mahasiswa baru itu dengan berbagai platform ya. Bahkan semua pemberitahuan pun bagaimana cara kami tahu proses berikutnya kan gitu ya. Selain semua prosedur ada di web pendaftaran.gunadarma.ac.id, maka komunikasi pun kami gunakan berbagai jalur. Bisa menggunakan email, menggunakan handphone, menggunakan WA, menggunakan SMS. Jadi mohon Mas Alvin ketika melakukan proses pendaftaran tadi di situs tadi, ya email, nomor handphone itu dipastikan diinput dengan benar, kan gitu ya? Iya betul. Dan nanti secara otomatis setiap langkah itu akan dikasih tahu. Ketika beli formulir nanti ada broadcast, ada semacam blast gitu ya. Terima kasih sudah membeli formulir, silakan Anda masuk kembali untuk ke tahap berikutnya. Jadi demikian. Jadi begitu banyak saluran komunikasi termasuk tadi bantuan helpdesk tadi yang mendukung sistem utama yang pendaftaran.gunadarma.ac.id. Itu yang kami maksud mudah. Kalau tadi kan baru nyaman karena dari rumah, kemudian mudah karena begitu banyak bantuan, kemudian tadi kita sempat bahas bahwa kapan keputusannya ya cepat dan akurat. Oke. Ini kan kesemuanya ini kan yang namanya pembelajaran online sesuai instruksi dari Mas Menteri. Ini kan di belakang layar daripada online kuliah online di Universitas Gunadarma tentu ada peranan Babsi nih Prof ya. Saya ngobrol-ngobrol tentang Babsi dulu nih. Sebenarnya benar nggak sih peran Babsi terkait dengan Universitas Gunadarma yang merupakan perguruan tinggi yang berbasis TIK ini Prof? Ya, sebenarnya peran kami kan terasakan lah. Artinya insya Allah terasakan oleh para pendaftar mahasiswa baru ya. Karena kan Babsi itu kan dari mulai
sistem support dari penerimaan mahasiswa baru sampai tadi ya, yang salah satunya yang Babs itu kan bagian dari tim yang menyelenggarakan wisuda tadi ya, karena kan ada cloud meeting tadi gitu ya. Jadi artinya dari mulai awal sampai akhir itu memang Babs itu berperan di sistem supportnya ya. Jadi artinya tadi Mas Alvin sempat mengatakan kok ada pendaftaran .gunadarma.ac.id. Kenapa perubahannya begitu cepat? Yang tadinya hanya rapor saja, tiba-tiba muncul UTBK, ketika muncul ujian online gitu kan. Nah itu kan perlu orang-orang IT yang handal gitu ya. Bagaimana membuat sebuah sistem itu secara cepat gitu. Karena kan kemampuan beradaptasi secara cepat itu kan menunjukkan keunggulan sebuah perguruan tinggi, Mas Alvin. Ya? Iya, betul. Dan tadi Mas Alvin juga mengatakan kenapa kok saya tahu persis online helpdesk itu kan sebenarnya di back office-nya itu kan teman-teman di BASI, Mas Alvin. Bagaimana mereka tahu persis melayani, bagaimana bersilaturahmi secara daring, itu kan perlu orang-orang yang bisa saya katakan itu puluhan orang ya. Iya, pasti. Puluhan orang yang membackup sistem tersebut sehingga calon pendaftar itu kan terlayani dengan baik gitu ya. Jadi di satu sisi selain mengembangkan sistem yang memang akhirnya begitu nyaman, mudah, cepat, akurat, tetapi juga perlu didukung SDM yang memberikan layanan secara daring. Dan disitulah salah satu peran Babsi ya, walaupun tentunya karena Gunadarma itu juga keluarga besar, Mas Alvin ya. Jadi artinya setiap ada kegiatan itu tentunya melibatkan bagian-bagian lain, jadi semacam kebersamaan lah. Ada gotong royong, bagaimana proses adaptasi yang memudahkan calon mahasiswa baru untuk bergabung di Gunadarma pun, dan disitulah Babsi juga ikut berkontribusi. Gitu, Mas Alvin. Konon kabarnya bahwasannya sebelum masa pandemi, sebelum adanya study from home, work from home, dan lain sebagainya, ternyata Gunadarma memang sudah melakukan yang namanya kuliah daring lah sejak tahun 2008 atau berapa gitu ya, Prof. Sekarang kan ini udah mulai inten banget nih yang namanya sekolah kuliah daring. Nah, bagaimana dengan layanan mahasiswa? Apa saja yang disediakan untuk mahasiswa pada saat mereka nanti masuk, khususnya mahasiswa baru ya, masuk menjadi mahasiswa baru dan melakukan kuliah daring ini, Prof? Jadi memang betul kenapa Gunadarma proses adaptasi dari luring ke daring ataupun sesuai dengan kebijakan pemerintah itu belajar di rumah dan mengajar di rumah gitu kan. Itu karena memang kita punya pengalaman sebelumnya, punya infrastruktur yang memang bisa digunakan secara daring. Contohnya adalah virtual class kan gitu ya. Itu sebenarnya tadi mungkin sudah sekitar 10 tahun lebih ya. Jadi artinya kenapa Gunadarma termasuk yang responsif ataupun adaptif terhadap musibah gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kami alhamdulillah begitu cepat lah proses adaptasinya. Namun dengan masa pandemi juga selain masalah platform untuk pembelajarannya, yang jauh lebih penting kan sebenarnya adalah komunikasi dengan calon mahasiswa dan mahasiswa ataupun sosialisasi ataupun istilahnya itu user education kan gitu ya. Bayangkan Mas Alvin ya, siswa yang akhirnya bergabung dengan keluarga besar Gunadarma nggak pernah datang ke kampus, yang tadinya pengetahuannya nol, tiba-tiba harus beradaptasi dengan pembelajaran virtual class, kan gitu ya. Iya, betul. Tentunya juga mereka membutuhkan sebuah media komunikasi lain yang mendukung pembelajaran, gitu ya. Nah, kami pun punya yang namanya digital locker. Jadi intinya semacam apapun ada di situ. Termasuk nanti setelah mereka daftar ulang itu nanti akan kami bantu, kami tuntun step by step supaya bisa memanfaatkan digital locker yang kami sebut Student Site dan bisa juga diakses melalui smartphone, apapun tentang jadwal kuliah, pengisian KRS online, historis pembayaran akademik, informasi dari dosen, informasi dari biro administrasi akademik, ataupun aktivitas lain yang memang diperlukan atau diikuti oleh mahasiswa. Nah, ini kan masalah diseminasi informasi kan ya, Mas? Iya, betul. Nah, salah satu keunggulan dari nanti mahasiswa baru itu adalah nanti ada semacam tadi locker. Ya, istilah kami dulu itu tagline-nya itu adalah
Gunadarma dalam genggaman. Jadi apapun genggaman itu maksudnya dengan memegang smartphone ya, gadget gitu ya. Nah ini salah satu infrastruktur yang utama juga. Bagaimana nanti kami proses adaptasi dari calon mahasiswa baru sehingga menjadi mahasiswa baru itu selain nanti akan dipelajari tentang berbagai platform virtual class, termasuk yang terbaru diterapkan tahun ini adalah UGTV Mas Alvin ya. Bahkan ada istilahnya nanti ada yang 100% UGTV Mas Alvin yang terbaru ya semester ini. 100% UGTV. Betul. Itu nanti ya kombinasi antara live dan tapping, tetapi nanti tapping pun jadi live juga gitu ya dalam artian untuk tayang perdana gitu ya. Dan itu dimulai tanggal 5 Mas Alvin. Jadi masih ada kesempatan. Kenapa agak bergeser itu karena kan perlu persiapan matang seperti wisuda tadi ya. Karena itu kan juga cloud meeting dan live broadcasting sehingga dua dosen akan menyapa para mahasiswa untuk satu mata kuliah selama 1 semester Mas Alvin. Wow my God. Nah itu juga mungkin salah satu terobosan baru gitu lah. Sehingga ya mudah-mudahan di hari terakhir ini karena untuk pendaftaran mahasiswa itu jangan ragu, jangan bimbang, segera putuskan dan insya Allah itu adalah pilihan terbaik sehingga bisa mengikuti sensasi baru tadi ya. Bagaimana mata kuliah yang disebut team teaching ya. Jadi ada duet ya. Duet dosen tampil di UGTV dan semua orang tua pun bahkan insya Allah publik pun bisa mengikuti ya. Karena nanti kemasannya kita buat tontonan menjadi tuntunan. Satu sisi materinya tersampaikan ke mahasiswa, tetapi orang tuanya pun mungkin bisa sedikit refresh tentang pengetahuan yang kami kemas secara lebih istilahnya lebih ngepop ya, lebih gaul. Tapi bukan berarti materi kuliahnya tidak tersampaikan, Mas Alvin. Nah ini terobosan baru juga Mas Alvin. Jadi insya Allah tanggal 5 dan mudah-mudahan jadi artinya kesempatan di hari ini bisa dimanfaatkan sehingga berbagai inovasi ataupun terobosan-terobosan dalam pembelajaran daring itu bisa dinikmati oleh calon mahasiswa walaupun mungkin mendaftar di hari-hari terakhir hari ini. Begitu Mas Alvin. Oke, baik Prof. Nanti kita lanjut lagi ya Prof ya. Kita break dulu. Oke. Kita masih akan terus berbincang-bincang dengan narasumber kita di kesempatan hari ini. Beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi di Universitas Gunadarma. Ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM. Saya akan kembali untuk Anda dalam program Info Gunadarma. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita masuk di sesi terakhir untuk Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini. Ini adalah hari terakhir untuk pembelian formulir pendaftaran di Universitas Gunadarma sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita kembali bincang-bincang dengan Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM dari Universitas Gunadarma. Prof, kita ulang pendaftaran online, Prof. Baik, terima kasih Mas Alvin. Jadi saya lebih ke teknis tetapi mudah gitu ya. Siap. Jadi silahkan para pemirsa, keluarga yang putra-putrinya belum memutuskan untuk bergabung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pegang handphone, buka handphone, biasanya nanti kan ada internet ya, gambar bola dunia ataupun web browser lain kan gitu ya Mas Alvin ya. Betul. Jadi karena ini gambaran bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru digunakan pun begitu mudah ya, bahkan termasuk yang berbasis mobile application. Jadi silakan klik internet, ketikan pendaftaran.gunadarma.ac.id, akan terbuka sebuah portal, ikuti. Karena di situ sangat mudah, di situ ada tata caranya yang memang tetap dari rumah saja kan gitu ya. Atau kadang gitu. Tadi Pak Budi atau Mas Alvin bincang-bincang pendaftaran alamatnya di mana ya? Kan biasanya kebiasaan nih, orang itu kan nggak mencari informasi melalui mesin pencari, betul nggak Mas Alvin? Betul. Setuju. Betul kan? Googling nah, ya. Jadi misalnya masuk Google nih, ketikan aja kata kuncinya pendaftaran Gunadarma. Coba di enter, maka di halaman hasil pencarian di halaman pertama, baris pertama nanti ada alamat. Gunadarma. pendaftaran.gunadarma.ac.id. Ada itu pasti di hasil pencarian halaman pertama. Tinggal klik saja, akan masuk juga ke portal yang
sama gitu ya. Jadi bisa mengetikkan langsung alamatnya di internet browser gitu kan, web browser, atau tadi kalau lupa ya udah ketikkan pendaftaran Gunadarma di mesin pencari di Google, maka nanti akan ada alamat, tinggal klik masuk gitu ya. Jadi pastikan juga, saya yakin lah generasi muda saat ini itu kan sertifikat UTBK-nya kan sudah di-download di handphone kan ya, sudah ada ya tersimpan di memori handphone gitu kan. Ataupun mungkin ya nanti fotonya di foto-foto dulu pakai handphone gitu ya. Artinya, apalagi kalau yang ujian online kan tidak ada sesuatu yang berkas yang diunggah gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya itu yang saya maksud, bahwa penerimaan mahasiswa baru itu dalam genggaman, Mas Afin. Oke. Karena nanti dengan handphone pun bisa akses dan semuanya beres begitu cepat gitu ya. Jadi sekali lagi, pendaftaran.gunadarma.ac.id bisa diketikkan langsung di browser atau melalui halaman pencari. Dan itu nanti ada 3, setelah mengisi data-data, pastikan bahwa email, nomor handphone itu benar, dan kami pun biasanya ada verifikasi 2 kali memasukkan gitu ya. Dan ada informasi lainnya tentang siswa, sekolah dan seterusnya, dan insya Allah nanti ada 3 pilihan gitu ya. Nah, 3 pilihan tadi mengisi nilai rapot, ujian online ataupun UTBK. Dan itu untuk pemberian formulirnya, saya ingatkan kembali, insya Allah walaupun kita sedang dalam masa musibah gitu kan, tetapi keberlanjutan akses pendidikan ke para putra-putri kan tetap harus terjamin gitu ya. Betul. Jadi insya Allah bahwa di balik musibah itu pasti selalu ada berkah. Dan mudah-mudahan berkah itu adalah masuk ke Gunadarma karena sistem penerimaannya begitu mudah. Oke, tapi ini tadi Prof Budi mengatakan masih ada yang bimbang, masih ada yang berantem sama, bukan berantem sih, diskusi sama orang tuanya, pengen masuk ini, anaknya ke sini, bapaknya ke sini, pembantunya juga ikut-ikutan nih Prof. Bisa dimengerti Mas Alvin ya. Di musibah ini kan orang kan akhirnya khawatir gitu kan, ada ragu gitu ya. Bagaimana kalau anak saya lanjut ke perguruan tinggi, apakah perguruan tingginya itu siap enggak? Nah, itu dia. Gitu kan. Bagaimana juga sistem penerimaan barunya itu mudah tidak kan gitu ya. Betul. Nah, dua-duanya di Gunadarma insya Allah penerimaannya mudah, pembelajarannya pun siap beradaptasi dengan kondisi pandemi ataupun musibah. Oke, siap, baik. Prof, terima kasih Prof. Satu lagi Prof, mungkin ada yang bingung juga nih. Ini kan lagi bukan musim, sudah era digital nih ya. Kemarin Prof Budi juga di webinar sosialisasi tentang digital 2020 juga sudah menjelaskan. Nah, mungkin ada tuntunan dari Prof Budi, kemana harus mereka pilih jurusan atau program studi yang bagus, bukan bagus artinya yang tepat untuk menghadapi era digital ini Prof? Sebenarnya bahwa prodi itu kan tergantung dari minat dan bakat gitu. Nah, itu. Yang terpenting itu adalah keyakinan bahwa itu sesuai dengan passion, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat. Setuju. Jadi biarkanlah mahasiswa baru itu memilih yang sesuai dengan motivasinya, sesuai dengan keinginannya gitu ya. Tetapi yang terpenting lebih jauh dari itu adalah di balik pandemi ini tentunya ada tantangan-tantangan baru gitu ya, termasuk bagaimana wawasan ataupun sensasi ataupun keterampilan baru dalam menguasai teknologi digital. Nah, insya Allah Gunadarma selain bisa menuntut ilmu sesuai dengan pilihan prodinya, juga ada pengalaman dan keterampilan baru dalam teknologi digital yang langsung dipraktekkan, mulai dari penerimaan mahasiswa baru yang begitu mudah tadi, sampai nanti pembelajarannya yang 100% daring gitu ya. Sehingga insya Allah walaupun musibah, kita itu tetap harus optimis, Mas Alvin. Ya. Kita itu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Dan insya Allah juga dengan memilih Gunadarma sesuai dengan pilihan dan bakatnya masing-masing, walaupun kita tetap ya istilahnya itu kan tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Namun di balik itu berkah masuk ke Gunadarma itu diharapkan nanti bersama Yuji masa depan diraih saat ini. Oke. Prof, terima kasih Prof ya. Sama-sama. Salam buat teman-teman semuanya Prof. Siap. Oke, baik.
Sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, baru saja kita ngobrol-ngobrol dengan Kepala Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, ada Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM, tentang pendaftaran online yang akan ditutup malam ini, yaitu pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk formulirnya. Sementara proses yang lain mengikuti prosedur yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di 7 kota. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Alvin Permadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.